filsafat pendidikan yang jauh dari dimensi epistemologi. Dosen pengampu Ibu Fitria Amalia, SPD, MPD. Yang pertama, pengertian. Secara etimologi, epistemologi merupakan kata gabungan yang diangkat dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu episteme yang artinya pengetahuan dan logos yang artinya teori. Jadi epistemologi adalah teori pengetahuan. Selanjutnya, objek kajian. Yang pertama, problem penampilan atau appearance yang meliputi apakah yang menjadi karakteristik pengetahuan, apakah dunia ini real di luar akal, apakah dunia dapat diketahui. Yang kedua, problem mencoba kebenaran atau verification yang meliputi apakah pengetahuan kita itu benar, bagaimana membedakan kebenaran dan kekeliruan. Selanjutnya, aliran-aliran. Yang pertama, rasionalisme. Sumber pengetahuan menurut rasionalisme adalah akal. Akal memperoleh bahan melalui indera, kemudian diolah oleh akal sehingga menjadi pengetahuan. Para penganut rasionalisme yakin bahwa kebenaran dan kesesatan terletak di dalam ide kita dan bukannya pada objek. Yang kedua, empirisme. Empirisme berpendirian bahwa semua pengetahuan diperoleh melalui indera. Indera memperoleh kesan-kesan nyata, kemudian kesan tersebut terkumpul dalam diri manusia sehingga menjadi pengalaman. Pengetahuan yang berupa pengalaman terdiri atas penyusunan dan pengaturan kesan-kesan yang bermacam-macam. Yang ketiga, fenomenologi. Fenomenologi berpendirian bahwa objek ilmu pengetahuan tidak hanya terbatas pada empirik, tetapi mencakup fenomena yang bersifat persepsi, pemikiran, kemauan, dan keyakinan subjek tentang sesuatu di luar subjek, dan ada sesuatu yang bersifat transenden. Yang keempat, intuisionalisme. Intuisionalisme adalah suatu aliran atau paham yang menganggap bahwa intuisi, naluri atau perasaan adalah sumber pengetahuan dan kebenaran. Yang kelima, positivisme. Positivisme berpendirian bahwa kepercayaan yang dogmatis harus digantikan dengan pengetahuan faktawi. Apapun yang berada di luar dunia pengalaman tidak perlu diperhatikan, manusia harus menaruh perhatian pada dunia ini. Yang keenam, skeptisisme. Skeptisisme adalah satu-satunya aliran yang secara radikal dan fundamental tidak mengakui adanya kepastian dan kebenaran, atau sekurang-kurangnya menyaksikan secara fundamental kemampuan pikiran manusia untuk mendapatkan kepastian. Yang ketujuh, agnostisisme. Agnostisisme dalam epistemologi adalah aliran yang menyatakan bahwa manusia tidak mungkin memperoleh pengetahuan tentang suatu pokok permasalahan. 8. Objektivisme. Objektivisme diartikan sebagai pandangan yang menganggap bahwa segala sesuatu yang dipahami adalah tidak tergantung kepada orang yang memahami. Dapat dikatakan ada kebenaran sejati yang terlepas dari pemikiran manusia. Yang kesembilan, subjektivisme. Subjektivisme adalah pandangan bahwa objek dan kualitas kita diketahui dengan perantara indera, tidak berdiri sendiri lepas kesadaran kita terhadapnya. Yang ke-10, fenomenalisme. Untuk memahami pikiran fenomenalisme, sedikitnya kita melihat pendapat kami dalam hal pengetahuan. Indera hanya dapat memberikan data indera, dan data indera itu ialah warna, citra rasa, bau, rasa, dan sebaliknya. 11. Pragmatisme. Pragmatisme tidak mempersoalkan apa hakikat pengetahuan, tetapi menanyakan apa guna pengetahuan. Daya pengetahuan hendaklah dipandang sebagai saran bagi perbuatan. 12. Scientisme. Scientisme adalah suatu pemaham bahwa pernyataan ilmu saja yang benar, selain ilmu tidak memiliki arti. 13. Anti-intelektualisme. Yang dimaksud dengan anti-intelektualisme sebagai gerakan reaksi terhadap suasana yang terlalu intelektualistik, akan pikiran yang
abstrak dan esensialistik yang mewarnai seluruh perkembangan hingga saat ini. 14. Fallibilisme. Istilah ini pertama kali digunakan filsuf C.S. Peirce. Fallibilisme adalah prinsip filosofis bahwa manusia bisa salah. 15. Kritisme. Perlu diingat bahwa kritis adalah sebuah gerakan intelektual yang dilakukan bersama-sama oleh sekelompok intelijensial dalam kurun sejarah tertentu. Yang terakhir, contoh penerapan dalam dunia pendidikan. Yang pertama, epistemologi dalam pendidikan. Untuk mengembangkan ilmu secara produktif dan bertanggung jawab dan memberikan gambaran-gambaran umum mengenai kebenaran yang diajarkan dalam proses pendidikan. Yang kedua, pendidikan dengan epistemologi. Mengkaji mengenai cara memperoleh pengetahuan beserta metode yang digunakan dalam ilmu pengetahuan. Dan pengetahuan didapat melalui akal, intuisi, pengalaman, dan panca indera manusia.